pikiran saya berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan saudara. Sampai kemarin, puji Tuhan saya terima kasih Esti, panggil janjian dari pagi tapi ternyata ini saya lagi sendiri. Tapi kayaknya Tuhan izinkan saudara, karena akhirnya saya dapat firman Tuhan saat saya lari pagi sendiri. Kalau sama Esti mungkin saya tidak dapat karena cerita atau sampai yang terjadi saya tidak fokus. Puji Tuhan, saudara sebelum saya sampaikan firman kita satu Tuhan ingatkan saya sesuatu yang Tuhan buka berapa bulan lalu. Waktu itu tepatnya Mami sama Papi waktu itu khotbah tuh tentang pasangan itu. Saya tidak pikirkan apapun saudara. Saya tuh sampaikan ini sudah ke beberapa anak itu dan saya sharing dengan pasukan karena kita 2 pasukan, saya sharing dengan pasukan. Dan waktu saya belajar firman Tuhan ini tiba-tiba kemarin malam Tuhan tuh ingatkan ke saya, sampaikan ini. Saya tuh tidak berpikir apapun saudara waktu ibadah, saya datang ibadah, saya cuma fokus penyembahan hari itu. Saya tidak tahu kalau pada akhirnya firman Tuhan Papi sama Mami itu akan bahas tentang pasangan hidup. Saya tidak tahu saudara. Tapi begitu saya duduk sampai penyembahan, tiba-tiba Roh Kudus bicara ke saya begini. Nah, untuk pasangan hidup Tuhan tuh bicara jelas di Alkitab. Kamu lihat, pertama Adam, kedua Simson, ketiga Daud, keempat Salomo. Itu jatuh cuma karena apa? Pasangan hidup. Saya begini, kalau yang sudah yang 3 belakangan ini sudah, tapi ini Adam saudara. Siapa Tuhan? Adam ada apa? Tiba-tiba Roh Kudus bicara begini. Kamu lihat Adam sebelum Tuhan kasih Hawa, dia ajar Adam apa? Tanggung jawab mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan, beri nama hewan-hewan. Itu kehendak Tuhan buat Adam. Tuhan lagi Adam bertanggung jawab sebelum Tuhan kasih Hawa. Nah, waktu Tuhan kasih Hawa, Alkitab bilang begini, itu pasangan hidup yang sepadan untuk Adam. Itu kata Roh Kudus itu bicara ke saya begini. Kata sepadan pertama kali ada di Alkitab itu Adam dan Hawa. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara ke saya begini, tapi coba kamu perhatikan, yang sepadan dari Tuhan pun bisa bikin jatuh dalam dosa, apalagi yang tidak sepadan. Di situ saya kayak ditampar saudara. Iya ya. Simson pengurapannya sampai hari ini tidak ada pada orang lain, sampai hari ini loh tidak ada. Tapi itu jatuh karena pasangan hidup. Daud, saya jujur waktu Tuhan suruh saya sampaikan ini, Tuhan bilang begini, ini bukan cuma berlaku untuk anak-anak muda, ini berlaku juga untuk orang-orang yang sudah menikah. Kenapa? Tuhan bilang begini, Daud itu jatuh dengan Betseba. Sudah menikah belum? Sudah punya 2 istri, Abigail sama Ahinoam, 2. Tapi jatuh dengan Betseba. Artinya begini, kejatuhan untuk pasangan hidup tidak hanya anak muda, tapi juga bisa pada orang-orang yang sudah menikah. Lebih lanjut, Salomo kurang apa? Ya diangkat Tuhan, tidak ada yang lagi yang kayak dia. Nah, kita bilang sesudah dia dan sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja seperti dia. Tapi toh dia juga jatuh. Dan yang buat saya yang paling mengerikan di Salomo adalah apa? Dia jatuh pada masa tua. Di situ saya sadar, iya tuh, kejatuhan ini bukan cuma untuk anak muda, tapi ini juga untuk orang-orang yang sudah menikah. Berjaga saudara, karena begini, waktu saya renungkan itu aku bilang begini, Roh Kudus tiba-tiba bicara begini, kalau Tuhan bicara berarti dia serius. Dan kalau dia serius saudara dan saya tidak bisa main-main. Kalau dia serius saudara dan saya tidak bisa anggap remeh. Kalau dia serius saudara dan saya tidak bisa anggap enteng. Karena begini, bukti daripada orang yang tidak mendengarkan apa yang Tuhan bilang jangan, itu siapa? Salomo jatuh justru di masa tua. Orang paling berhikmat loh, kita bilang. Tapi itu jatuh di masa tua lagi. Perkara apa? Pasangan hidup. Betapa saudara dan saya kita mesti berjaga. Karena ini bukan cuma terjadi untuk anak-anak muda, tapi untuk semua kita. Mari serius. Saya tahu waktu pas Mami sama Papi sampaikan itu saya bilang Tuhan, iya ini betul. Karena saya sudah dapat dari penyembahan. Saya tidak tahu kalau Mami dan Papi akan bahas yang sama tentang pasangan ini. Dari situ saya tahu Tuhan serius hari ini dengan perkara ini. Dia serius. Oke, kita masuk
firman Tuhan, saudara. Mari buka Alkitab, saudara. Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya jemput saudara bagi berdiri untuk menghormati kebenaran firman, dan cuma satu ayat, saudara. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinan itu kendor, jangan rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Silakan dulu, saudara. Saya dapat firman ini waktu saya lari pagi kemarin. Saudara, saya tuh berdoa waktu Papi kasih jadwal ini, saya berdoa. Tuhan kasih saya satu perkataan begini. Dan saya berdoa, saya tanya firmannya, Tuhan kasih firmannya ini. Tuhan kasih saya perkataan begini. Zona nyaman yang kau nikmati akan membunuh api di dalam. Alkitab bilang begini, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, saya mau tanya. Kita akan banyak bertanya ini. Saya mau tanya, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Saudara, lawan kata dari kerajinan itu apa? Malas. Kalau Alkitab bilang jangan hendaknya kerajinan kendor, kalau kerajinan saudara dan saya kendor, itulah siapa? Kita. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun, itu pula kita. Karena Alkitab jelas menasihatkan ini tuh, saudara, itu pribadi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, saudara. Berarti untuk saudara rajin atau malas, saudara dan saya, kita yang pilih. Kita yang tentukan, kita yang putuskan juga. Kalau terjemahan lain bilang jangan bermalas-malasan, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Terjemahan lain roh menyala-nyala itu apa? Dengan penuh semangat. Saudara, begini, kalau kita tidak lagi menyala-nyala, saudara dan saya bisa bawa api asing di hadapan Tuhan. Mari pernah bahas tentang apa? Pelayan api. Ibrani pasal 1 ayat 7 kan? Tentang pelayan api. Coba tanya kiri kanan, masih ada enggak api? Tanya ke samping kiri kanan, masih ada enggak api? Kita pernah terima firman itu soalnya. Sudah tanya kiri kanan, tanya ke diri sendiri, masih ada enggak api di dalam? Masih ada enggak roh yang menyala-nyala di dalam ini? Ada enggak? Masih ada enggak? Atau cuma sekedar datang saja, tapi di dalam ini tidak ada lagi roh yang menyala-nyala ini. Saudara, waktu saya belajar firman Tuhan ini ya, Tuhan tuh ingatkan saya begini, bahwa untuk orang itu keluar dari zona nyaman, itu pilihan setiap kita, itu pilihan. Keluar dari zona nyaman. Dan di samping itu pilihan, ada anugerah Tuhan di sana. Ada anugerah Tuhan. Dan selalu untuk begini ya, waktu saya belajar firman Tuhan ini, Tuhan tuh suruh saya perhatikan begini. Coba kamu lihat, setiap orang di Alkitab ya, yang dipanggil, dipilih, dan dipakai Tuhan, adalah orang-orang yang disuruh keluar dari zona nyaman. Orang pertama yang disuruh keluar siapa, saudara? Tuhan bilang sama ini, Abraham itu zona nyamannya itu Kasdim. Kenapa? Coba, siapa yang mau dari kaya, melimpah segala sesuatu dan terkatung-katung di tengah belantara cuma dengan tenda? Tapi itu panggilan, saudara. Terkatung-katung, tapi itu panggilan. Tuhan tahu kalau dia di Kasdim, itu zona nyamannya, dan itu membuat apa? Tidak akan pernah terjadi
Berikut Kabrai pernah bahas, bangsa Israel yang Tuhan bawa keluar hanya untuk apa? Ibadah. Hari ini saudara dan saya, kita malas ibadah, kita malas baca Alkitab, kita malas doa. Yang mati tuh ini api di dalam. Jangan anggap remeh dengan ibadah, saudara. Coba kalau kita lihat ya, yang Kabrai bahas lalu, mahal ibadah tuh. Sekarang orang datang ibadah pakai transportasi. Dulu mereka disuruh jalan kaki. Setiap kali persembahan korban, Tuhan tuh bilang di tempat yang akan aku tentukan. Sekarang orang tahu, oh iya, ke gereja. Cuma ke gereja. Dulu tidak. Kalau Tuhan tunjuknya di sini, ke situ. Dibawa keluar dari zona nyaman. Dibawa keluar karena kembali zona nyaman itu membunuh api di dalam kita. Saudara, enak ya, zona nyaman itu enak. Masalahnya tanpa saudara dan saya sadar itu membunuh kita. Kerugiannya kita yang rugi. Coba lihat, kita nyaman, kita lihat orang lain yang sudah dikerjakan lawatan. Saudara pikir sampai ke sana murah harganya? Tidak. Mahal, saudara. Ada banyak orang anggap remeh dengan kenyamanan. Enak, memang benar enak. Tapi itu membunuh. Kalau saudara mengerti. Saya waktu Tuhan ingatkan perkataan ini berapa hari kayak begini. Saya tanya firman Tuhan kan ini. Berarti api di dalam saudara dan saya yang pertahankan itu siapa? Kita yang harus jaga. Makanya kita bilang jangan biarkan api di atas mesbah itu mati. Tapi harus tetap jaga supaya api itu tetap menyala. Itu tugasnya siapa? Kita. Bukan tugas orang lain. Orang kedua yang Tuhan bilang dibawa keluar dari zona nyaman. Siapa? Musa. Memang benar kalau kita baca Alkitab, dia yang keluar. Zona nyamannya Musa itu di mana? Di istana Firaun. Itu zona nyamannya Musa. Dia keluar, tapi Alkitab itu bilang baik itu kemauan itu dikerjakan oleh siapa? Tuhan. Kalau Musa ingin keluar, kenapa? Tuhan yang kerjakan berapa? Makanya dia keluar. Dia dibawa keluar dulu, baru dia bisa diutus memimpin bangsa Israel. Dibawa keluar dari kenyamanan. Sama hari ini yang nggak mau jadi putra mahkota di sebuah kerajaan. Semua orang suka, itu posisi yang enak. Tapi bukan itu. Karena kalau Musa tetap di situ, kehendak Tuhan tidak akan jadi. Dia tidak akan jadi pemimpin yang mencetak sejarah sampai hari ini. Tapi karena dia taat untuk keluar dari kenyamanan itu, dia jadi orang yang mencetak sejarah. Orang ketiga, dari orang yang dibawa keluar dari sana nyaman, saudara sama. Tuhan tuh bilang begini, Daud itu kenyamanannya di mana? Di rumah. Kenapa? Dia anak bungsu. Harusnya tuh kenyamanannya, kesenangannya, manja-manjanya itu di rumah. Tapi seperti Tuhan izinkan dia kayak disingkirkan dari rumah. Di padang belantara ada Mazmur hari ini yang kita baca. Di mana waktu dia terbunuh? Dibawa keluar seperti dipaksa dibawa keluar. Untuk apa? Secara kalau mau dilihat kayak jahat sekali. Tapi di sana Tuhan persiapkannya suatu saat jadi raja yang memerintah suku bangsa ya, umat pilihan Tuhan. Waktu Tuhan pisahkan dia, sakit. Tidak mengerti dia. Masalahnya ini anak yang bungsu dan disingkirkan dari rumah. Tidak dianggap keberadaan. Padahal kalau hari ini orang anak bungsu disayang-sayang, dimanja-manja. Tapi tidak dengan Daud. Tapi dia orang yang pada akhirnya mencetak sejarah. Dia pimpin umat pilihan Tuhan. Bahkan dia orang yang nangkap hati Tuhan. Sampai apa yang dia bangun bersama dengan bangsa Israel, Tuhan rindukan dia bangun di akhir zaman itu apa? Kemah Daud.
dari dia rela untuk apa? Disingkirkan keluar dari zona nyaman. Empat, lima. Petrus dan kawan-kawan. Petrus dan kawan-kawan zona nyamannya di mana? Penjaga ikan. Tapi Tuhan panggil keluar dari penjala ikan jadi penjala manusia. Hari ini kalau kita ibadah saja kita tidak mau betul-betul sungguh-sungguh dapat ibadah. Konsep kita masa bodoh. Kita coba tanya lagi, benar tidak kita ini orang yang dipilih dan dipanggil dan dipakai? Coba tanya. Karena orang yang dipilih, dipanggil dan dipakai itu orang yang dibawa keluar dari kenyamanan hidupnya. Sekali lagi kita bilang, orang enak ibadah ini, so di keluarga ini pergi ibadah. Dulu tidak. Tuhan yang tentukan tempatnya di mana. Coba lihat Abraham persembahkan Ishak, Tuhan yang tentukan di Gunung Moria. Padahal kamu bikin diri Tuhan, kita punya anak satu-satunya. Kita yang persembahkan, kenapa tempatnya harus Tuhan yang pilih? Tapi itu Tuhan. Dia tidak pakai sesuatu yang begini, memanjakan daging saudara dan saya. Saya lihat ini sama Tuhan, iya ya betul. Semua yang dipakai, semua yang dipilih, dipanggil dan dipakai itu dibawa keluar dari saudara. Karena kalau tidak akan jadi apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas mereka, tidak akan jadi. Petrus dan kawan-kawan itu kalau tidak mau keluar dari perahu dan tinggalkan jala-jala, saudara pikir bisa jadi penjala manusia? Tidak. Tapi Tuhan bilang, ikut aku, tinggalkan jala-jalamu dan ikut aku, kamu akan menjadikan penjala manusia. Itu apa? Keluar. Alkitab bilang jelas kok, keluar dari perahu itu. Itu apa? Zona nyamannya. Tapi keluar, Tuhan panggil keluar. Jadi kalau saudara dan saya hari ini berpikir bahwa kita dipakai Tuhan dengan nyaman-nyaman, salah. Kita salah besar. Tidak bisa. Orang yang di zaman Alkitab itu ya, saudara dan saya hari ini lepaskan apa? Apa yang kita letakkan? Orang di zaman Alkitab itu, Petrus ada di zaman perjanjian baru, dia bilang kami sudah meninggalkan keluarga, ibu dan ayah, anak istri, semua sama saudara tinggalkan apa yang kami dapat. So tinggalkan semua. Hari ini saudara dan saya banyak saya tinggalkan keluarga tuh masih ada. Baru kita ibadah saja kita banyak alasan. Sedangkan orang yang melepaskan segala sesuatu pun merasa tidak seberapa yang mereka bayar. Saya tuh paling suka dengan Daud. Daud tuh saya suka sekali, entah kenapa, tapi sikapnya tuh saya suka sekali. Dia orang yang paling sadar di titik dia beri semua yang terbaik. Dia bangun bait Allah itu kita catat jelas, dia orang yang mempersembahkan apa? Emas dan perak itu milik pribadi loh. Tapi pada akhirnya dia datang ke hadapan Tuhan dan dia bilang apa? Semua yang kami beri itu datang daripada. Dia orang yang sadar. Nah kita hari ini yang kita korbankan kita pikir kita, padahal itu datang dari Tuhan. Itu yang dicari apa sih pada akhirnya? Sikap hati. Yang dua beda saudara. Satu suka. Daud itu begini ya. Waktu dia terima janji, kita kalau terima janji cuma ada aneh-aneh. Daud itu terima janji, dia datang apa? Sujud menyembah. Siapakah aku dan keluargaku? Sehingga engkau menjanjikan sedemikian rupa. Dia datang sujud. Hari ini kita bagaimana? Kita nyaman dengan kenyamanan kita. Pada akhirnya kita pikir kita suka sih kok. Kita sebuah ini dan itu kok. Pertanyaannya masih ada nggak yang menyala di dalam? Atau cuma sekedar supaya orang lihat? Tidak. Pada akhirnya yang Tuhan lihat ini yang menyala di dalam.
kita yang melayani. Masih ada enggak api? Mami bahas pelayan api, masih ada enggak api? Hari ini. Orang yang tanggung jawab untuk jaga roh itu tetap menyala. Orang yang tanggung jawab. Kau tidak bisa kasih tanggung jawab untuk jaga api ini ke orang lain, tidak bisa. Mari paksa dirimu keluar dari kenyamanan. Karena pada akhirnya yang mati juga di kenyamanan itu, saudara, bukan orang lain. Makanya Tuhan sampai bilang begini, jangan seperti kuda atau begal yang kegerangannya dikendalikan dengan tali les. Jika tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jangan kayak Tuhan pakai tarik-tarik, nanti sudah ada apa-apa Tuhan tarik, baru datang. Nggak ada apa-apa, ini bisa bodoh. Saya bilang lagi, kerugian dari kenyamanan itu, saudara yang tanggung, bukan orang lain. Kenyamanan yang kita pikir enak, kita nikmati, ternyata itu bunuh api yang di dalam. Makanya pada akhirnya ketika kita dikasih pelayanan, kita seperti tidak sanggup untuk mengerjakan. Saya itu berapa bulan ya saudara, jujur dari bulan Januari, waktu Tuhan kasih sadarkan saya tentang membangun manusia roh itu, dari bulan Januari, pokoknya tahun lalu akhirnya itu di situ saya sadar begini. Ternyata yang memampukan saya mengerjakan pekerjaan Tuhan itu betul-betul manusia roh. Bukan kekuatan jasmani saya, bukan. Jadi kalau yang di dalam ini kita tidak bangun, di dalam ini tidak menyala, saudara tidak heran. Kita yang bawa itu api asing pada akhirnya. Yang kita buat, yang penting sudah buat. Tapi tidak lagi betul-betul dari dalam. Karena begini, saya bilang begini lagi ya, sesuatu yang dari dalam selalu akan ada beda. Selalu akan ada beda. Karena itu dari dalam, ini yang dari dalam yang Tuhan cari, yang menyala, roh yang menyala di dalam. Kalau saudara begini, saudara bikin alasan begini, saya banyak pergumulan. Coba saudara Alkitab bilang begini ya, di Amsal 24 ayat 10. Saudara, kalau saudara bilang saya ada begini karena saya banyak pergumulan, itu saudara lihat ayat 10. Jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Dan saudara bilang saya begini karena memang saya banyak pergumulan. Lihat, Alkitab bilang, kau tawar hati masa kesesakan yang memalukan orang lain, saudara sendiri. Kalau kita terus mengeraskan hati, Alkitab itu bilang begini saudara. Di Mazmur 81 ayat 12, terjemahan Alkitab yang terbuka, dia bilang begini. Kita bacakan ya. Mazmur 81 ayat 12, terjemahan Alkitab yang terbuka. Oleh karena aku akan menyerahkannya kepada kekerasan hati mereka untuk mengikuti rencana mereka sendiri. Kita keraskan hati, Tuhan serahkan kita pada kekerasan hati kita. Akan ada masa di mana dia tidak bucu-bucu. Tapi dia akan serahkan kita. Kok kerasan hati tuh? Silakan. Keraskan hati. Dia serahkan kita pada kekerasan hati kita sendiri. Mari saudara, kalau mau dibilang bergumul, semua orang bergumul. Tapi untuk mempertahankan api di dalam tetap menyala, itu tanggung jawab saudara dan saya pribadi. Dan pada akhirnya kita bilang begini, Efesus pasal 6 ayat 10 bilang begini. Coba lihat, Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam mana? Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Saudara disuruh kuat sendiri di luar? Tidak. Saudara dan saya kita disuruh kuat di dalam apa? Tuhan dulu, baru di dalam kekuatan kuasa. Jadi kuat di dalam Tuhan, keputusan bertindak. Seharusnya jalan, saya harus bergerak keluar. Dan kekuatan kuasa itu dalam mana?
roh yang menyala di sini. Tapi kau bertindak keluar, harus keluar. Dari zona nyaman ini harus keluar. Dan kita akan dipertama ini kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Roh itu nyala lagi. Kita yang putuskan. Pilihannya dikasih. Orang pilih mana? Kerasan hati, Tuhan serahkan kepada kekerasan hati. Mari keluar, saudara. Hari ini saudara, saya jujur. Kebanyakan dari kita hampir tertidur. Pulas lagi. Nyaman dengan semua keadaan. Lebih dari nyaman merasa diri paling berat pergumulan. Tapi kita lupa ada kekuatan Tuhan. Kenapa kita lemah? Sederhana, kita tanggung di luar Tuhan. Itu sebabnya kita seperti orang yang tidak sanggup untuk berdiri. Kenapa kita lupa ini? Pada akhirnya, hendaklah kamu kuat. Hendaklah kamu kuat. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Orang yang pilih. Saudara, saya itu ada satu perkataan dari Elisa Sutomo, saya itu diberkati dengan perkataan itu. Dia bilang begini, yang paling mengerikan itu bukan kemerosotan atau kemunduran yang sangat, bukan yang secara tiba-tiba, tidak. Tapi begini, yang paling berbahaya adalah kemunduran dan kemerosotan yang dianggap biasa. Kalau saudara pikir rohmu menurun, api di dalammu padam dan kau anggap biasa, itu bahaya. Saudara pelayan api, amin. Mari bawa api. Punya api yang di dalam. Saya percaya begini, kalau kita masing-masing punya api, kita cuma kumpul. Api itu cenderung yang apa? Nyambar satu dengan yang lain. Pasti lah. Kalau kita ini tahu bagian kita ya, setiap kali kita datang bersekutu. Orang yang di sini yang nggak kerja keras. Kalau kita masing-masing yang datang ini tahu bagian kita. Dengan roh yang di dalam ini menyala, BL tidak akan kerja keras. Tapi BL itu akan kerja keras ketika saudara dan saya api di dalam kita ini padam. Yang pada akhirnya mereka harus bersihkan lagi atmosfer. Kenapa? Kita bawa api asli. Padahal kalau yang di dalam kita ini menyala, bahannya kita ini. Saya percaya akan terjadi sesuatu yang besar. Saya percaya begini, kalau di dalam kita, setiap kita ini betul-betul kayak kami bilang, kita pelayan api. Di dalam ini ada api yang terus dengan kuat menyala. Saya percaya begini, orang datang sini yang sakit sembuh, yang lemah kuat. Semua kelemahannya dari sini pulang pasti sembuh. Kenapa? Ada api kok. Tapi kalau ada orang yang datang dan pulang sama, mari lihat. Coba mari lihat. Kita yang di dalam-dalam ini, apalagi kita yang melayani, kita pelayan api kan? Kita ini masih punya api, atau kita terlanjur nyaman di zona nyaman. Cek lagi. Cek lagi, saudara. Saya sungguh berdoa hari ini, kita tidak main-main dengan perkara ini. Karena pada akhirnya yang Tuhan suruh itu, kamu kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Janganlah biarkan kerajinanmu kendor, tapi biarlah disuruh apa? Disuruh melayani dulu, baru roh menyala? Tidak, menyala dulu, baru melayani dulu. Jangan balik, saudara. Jangan. Kalau roh tidak menyala, sekali lagi saya bilang, kita bawa biasa. Jadi pastikan kita melayani. Roh itu menyala dulu, baru melayani dulu. Itu yang bikin beda. Mari saudara, kita belajar sama-sama. Saya tadi pagi, tiba-tiba Tuhan bilang ke saya begini.
pada kita. Kita tinggal di zona nyaman yang membunuh iman, atau kita tinggal di zona iman itu. Pilihannya ada pada kita. Benar-benar pada kita. Jangan anggap remeh dengan ini, saudara. Jangan anggap remeh dengan kenyamanan. Saudara, begini. Waktu saya renungkan ini, saya belajar ini, firman Tuhan begini. Kenapa Tuhan itu setiap kali dia panggil, dia pilih, dan dia pakai orang, dia bawa keluar dari kenyamanan hidup? Kenapa? Karena satu, kalau kita tidak keluar dari kenyamanan hidup kita, kita tidak akan pernah tahu potensi apa yang Tuhan taruh di dalam kita. Itu satu. Kedua, kalau saudara dan saya tidak pernah mau dibawa keluar dari kenyamanan hidup, kita tidak akan pernah bisa mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Buktinya orang-orang yang dibawa keluar pada akhirnya jadi orang-orang yang tidak biasa. Kenapa? Karena itu, melangkah keluar dari kenyamanan, mereka bisa lihat potensi di dalam mereka, dan mereka bisa lihat siapa Tuhan yang menyertai mereka. Lihat, dari penjala ikan bisa jadi penjala manusia. Dulu dia tahu, Petrus tahu dia akan bisa sembuhkan orang lumpuh. Pertama, tidak. Tapi begitu dia melangkah keluar, Tuhan suruh keluar, dia keluar. Keluar. Dia bisa lihat orang yang sudah lumpuh bertahun-tahun di depan bait Allah itu berdiri berjalan cuma dengan nama siapa? Yesus, orang Nazaret. Sekarang kalau saudara dan saya, kita bilang, saya mau dipakai Tuhan, tapi saya mau bisa. Tidak bisa. Harus mau bergerak keluar. Untuk dipanggil, dipilih, dan dibakar. Keluar dari kenyamanan ini. Itu tidak ada diam lagi, saudara. Bersyukur hari ini orang masih bisa melayani di tengah-tengah keluarga. Zaman dulu orang bisa tinggal. Saya lihat begini. Kalau mau dibilang, saya tuh selalu merenungkan begini. Panggilan Yesus itu panggilan paling berat. Tapi orang bisa segenap hati mengerjakan. Seperti orang gila. Tuhan suruh makanan panggang di atas kotoran. Istrinya meninggal, jangan menangis. Tuhan suruh lobang tembok Yerusalem dan keluar dari situ. Buat seperti orang yang sementara menghadapi bencana dan lain sebagainya. Dan dia lakukan. Hari ini apa yang Tuhan suruh kita lakukan, saudara? Apa yang Tuhan minta dari saudara dan saya hari ini? Apakah lebih dari Yesus? Tidak. Yang kita taruh, yang kita letakkan hari ini, itu belum sebanding dengan apa yang para pahlawan iman ini kerjakan. Yang pahlawan iman ini kerjakan, yang kita baca hari ini sejarahnya di sini, tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan hari ini. Harga yang kita bayar hari ini pun tidak sebanding dengan harga yang mereka bayar. Kembali saya bilang, kita ibadah pun sudah di gereja. Datang di tempat ibadah. Kita persembahkan selain uangnya, saudara, hati dan hidup kita. Jangan dulu disuruh bawa hewan. Ada standarnya lagi. Orang kaya harus lembu sapi, orang miskin harus burung merpati dan sekian-sekian. Harus. Tapi saudara dan saya hari ini, kita kasih 1.000 di amplop pun siapa yang tahu? Betul? Atau betul? Nggak ada yang tahu. Kembali, ini bukan soal jumlah, tapi soal yang di dalam. Mari kembali kobarkan yang di dalam. Saya percaya Tuhan tuh mau mengerjakan sesuatu yang ajaib. Dan dia pakai begini, saudara dan saya. Saya 2000 berapa ya, Tuhan tuh ingatkan saya begini. Kita ini cuma ada 2, saya pernah sampaikan di tempat ini. Tapi Tuhan tiba-tiba ingatkan saya begini. Cuma ada 2. Kalau saudara dan saya tidak dipakai Tuhan, kita akan dipakai setan. Itu pasti. Kalau kita tidak dipakai Tuhan, kita akan dipakai setan. Pilihannya ada pada kita akan dipakai siapa. Mari serius, saudara, keluar dari kenyamanan. Jangan anggap remeh dengan ibadah. Karena di zaman kita dengan di zaman yang lalu,
harga ibadah mereka di zaman lalu itu mahal. Hari ini kita cuma ibadah datang bisa pakai transportasi, kita minta diurapi. Zaman mereka bawa apa kenapa? Korban-korbannya mereka bawa. Tapi itu tidak minta untuk diurapi. Kita minta diurapi. Kita minta diberkati, mereka tuh bawa loh. Soal Tuhan berkati atau tidak itu urusannya Tuhan. Yang penting orang bawa, orang bagian. Apalagi ketika apa? Kalau orang baca imamat ya jujur, imamat itu aturan demi aturan. Kita lihat begini, orang bikin dosa apapun tetap ada korban yang orang bawa dan itu ditetapkan. Itu sudah sebuah ketetapan. Hari ini orang bikin dosa, diam-diam tuh. Iya. Di zaman dulu pasti imam tahu. Kalau aturannya sampai hari ini, orang bikin dosa-dosa ini imam pasti tahu. Dan apa? Setiap kali datang bawa korban, kita bikin ini. Pasti tahu. Tapi Tuhan tuh baik, saudara. Di zaman orang ini betul-betul zaman anugerah, betul-betul zaman kasih karunia. Banyak keringanan, sangat banyak. Tuhan cuma diminta apa? Kita bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebagai apa? Ibadahmu yang sejati. Diminta persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Zaman sekarang, bahkan kita lihat ya orang-orang di luar tuh begini ya. Heran ya, orang itu kalau dia anak bagus-bagus kasih jadi dokter, kasih jadi tentara, kasih jadi polisi, giliran yang sakit-sakit baru jadi hamba Tuhan. Nanti yang sisa-sisa baru kasih jadi hamba Tuhan. Padahal Alkitab bilang persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan yang berkenan. Kalau orang lihat di zaman dulu orang yang cacat tidak bisa masuk bait Allah, nggak bisa, saudara. Tapi sekarang justru yang cacat yang orang persembahkan. Kurang baik apa Tuhan coba? Dan orang masih masa bodoh dia orang zona nyaman. Sementara ada orang yang pernah bayar harga termahal dan orang tidak terima apa yang orang nikmati hari ini. Bahkan Alkitab bilang begini, nanti ya di masa ini lawatan Tuhan itu yang apa? Yang dinubuatkan oleh nabi-nabi jauh. Bahkan yang dinanti-nantikan diselidiki. Tapi apa? Dapat orang? Enggak, orang. Jadi saya cuma bilang begini, berapa waktu ya bulan lalu ya tiba-tiba Tuhan gelisahkan saya begini, bangun nak bangun. Karena kalau tidak masa itu lewat, kamu habis. Kalau yang di dalam tidak menyala masa itu lewat, kok akan dilewatkan. Tapi kalau kau menyala masa itu datang, kau bisa sama-sama kerjakan. Itu buat saya takut, saya bergumul beberapa minggu itu karena itu terus di dalam. Di titik saya jarang masuk gereja, karena saya, ya saudara tahu, saya sampai bilang begini, saya bahkan di WC seorang itu, saya bilang ke Tuhan, Tuhan ini penyembahan saya. Kenapa? Takut. Kalau sampai saya dilewatkan, habis. Saudara pikir Tuhan suruh nyalakan lagi yang di dalam ini tidak ada tujuan? Ada. Karena supaya kita tidak dilewatkan. Hari ini kita nyaman dengan dunia kita sendiri, tapi Tuhan bilang begini, kalau kau nyaman dengan duniamu sendiri, itu membunuh belas kasihan. Kalau kau nyaman tidak ibadah, itu membunuh kerajinan dan kesetiaan. Kalau kau malas baca Alkitab, itu membunuh pengenalanmu akan Tuhan. Kau malas doa, itu membunuh manusia. Dan saudara pikir kenyamanan enak? Iya, betul enak. Tapi itu membunuh secara diam-diam. Dan kita, bodohnya kita menikmati. Betul? Saya sungguh berdoa hari ini kebenaran firman Tuhan ini, saudara tidak lewatkan. Saudara tidak kasih masuk kuping kiri dan keluar kanan. Kenapa Tuhan persiapkan kita untuk sesuatu yang besar? Kalau tidak, kita akan dilewatkan. Mari serius saudara. Tuhan bilang
Jangan biarkan apa? Kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Layani. Menyala dulu saya bilang. Satu, jangan malas. Kedua, biarkan rohmu menyala. Baru layani. Karena kalau tidak, kenyamanan itu membunuh saudara. Kenyamanan itu membunuh saudara dan saya. Kenyamanan itu membunuh pengenalan kita akan Tuhan. Kenyamanan itu membunuh potensi yang ada di dalam. Kenapa terkubur loh? Saudara saja yang pernah tahu. Tuhan itu pakai saya bagaimana? Apa yang Tuhan taruh di dalam saya? Tidak pernah kita tahu. Kenapa? Kita nyaman dengan diri kita sendiri. Tapi sungguh saya berdoa siang hari ini. Mari keluar dari zona nyaman kita. Keluar. Saudara saya jujur. Saya bilang ini. Ini yang saya hidup. Di titik saya seperti apa pun saya tidak bisa doa. Alkitab itu satu-satunya yang saya tidak akan bisa. Tidak akan. Mau saya punya di dalam ini kayak apa? Saya tidak akan lepas Alkitab. Entah kenapa. Hari ini baru saya mengerti. Waktu saya belajar firman Tuhan tadi malam, baru saya mengerti bahwa zona nyaman yang saudara dan saya nikmati itu membunuh banyak hal. Pengenalan akan Tuhan itu paling menakutkan. Saudara pikir kita ini ibadah-ibadah, ternyata pengenalan akan Tuhan kita ini sebenarnya sudah mati. Karena kita nyaman sendiri. Mari saudara, serius bangun api. Nyalakan lagi yang di dalam. Jangan biarkan kerajinan itu kendor. Biarkan roh itu menyala-nyala. Baru kita layani Tuhan. Supaya kita bawa benar-benar itu api yang baik. Dan saya percaya kalau itu kita bisa buat, saudara. Ada sesuatu yang besar Tuhan kerjakan. Kembali saya bilang dari tempat ini. Zona iman membunuh kenyamanan. Tapi zona kenyamanan membunuh. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bapak. Perhatikan, sekali lagi saya katakan, jangan coba kita mau mengubah hidup kita. Benar ya? Jangan coba mau melakukan dulu, tapi biarkan yang mengubah kita itu dari dalam. Saya pernah bagikan berkali-kali, saudara, kekudusan bukan jalan menuju Yesus, tapi Yesuslah jalan menuju kekudusan. Amin. Kalau saudara lakukan dari luar, Anda coba mau jadi baik, Anda akan lelah. Karena tetap yang namanya manusia kita, saudara, kita cuma mau melakukan apa yang kita mau. Apa yang pas menurut kita. Kalau kebenaran ini, contoh aja, saudara lihat aja Alkitab saudara, gampang. Yang mana yang paling banyak saudara stabilo? Janji tuh. Berkat tuh. Yang negur-negur, yang berkata jangan, mana ada kita stabilo? Itulah kita, saudara. Kita milih-milih itu, kebenarannya mau gimana. Makanya hari ini ada banyak orang perdebatkan. Perjanjian baru nggak berarti. Sekarang perjanjian ini. Kenapa kita coba mau kita buat zigzag? Mau kita hilangkan yang mana yang kita mau, yang mana yang kita nggak mau, kita mau hilangkan. Yang mana yang mau kita mau, kita tekankan di situ. Itu manusia, saudara. Tapi cuma ketika kita dibakar oleh cinta sama Tuhan, kita akan sanggup melakukan sekalipun yang kita nggak tahu. Amin. Ya, saudara. Makanya saudara dimulai dari tadi dikatakan roh kita menyala-nyala. Nyala bicara soal apa, saudara? Nyala itu api.
api itu apa? Cinta. Cinta itu kekuatan, makanya ada kekuatan cinta. Allah itu kasih. Ketika cinta kita semakin menyala, Allah semakin besar. Semakin kita terbakar oleh cinta Allah, kita akan mampu melakukan sekalipun saudara, yang harus kita letakkan itu dengan ayat. Karena kita mencintai. Amin. Makanya saudara jangan coba semangat dari luar. Tidak bakal bisa. Itu api asing. Kalau Anda coba mau semangat dari kekuatanmu, dan bukan kau lakukan untuk Tuhan, dan dari Tuhan, maka dengarkan baik-baik, itu adalah api asing. Tapi kalau saudara lakukan karena Tuhan, sekalipun kau gak suka, kau lakukan untuk Tuhan. Kembali saya katakan tadi, seperti tadi saya katakan, ada kebenaran yang kita suka. Nah itu kalau saudara lakukan, itu karena daging, karena sekedar saudara suka, itu tetap api asing. Tapi ketika kita lakukan itu karena Tuhan, baik yang kita suka maupun tidak, itu yang naik di hadapan Tuhan. Nangkap saudara? Nangkap? Dan tadi Tuhan kasih tunjuk sama saya, tetap ada yang namanya tabur tuai. Anda suka-suka dengan Tuhan, Tuhan juga satu hari akan suka-suka dengan saudara. Amin. Anda suka-suka sama Tuhan, waktu lagi mood baru mau datang ibadah. Lagi suka baru mau melayani. Nggak suka, nggak mau. Saudara tanpa sadar, Tuhan usir. Saudara, Anda boleh suka-suka atau enggak, kalau itu berkaitan dengan dirimu boleh. Dengarkan baik-baik, berkaitan dengan Tuhan, jangan lakukan itu. Berkaitan dengan Tuhan, walaupun kau nggak suka, kalau Tuhan suruh kau lakukan dalam itu. Amin. Ada orang kan lagi mood nih, datang ibadah, gue datang. Gue lagi gak mood nih, khotbahnya menempa saya, gak mau memberi. Penyembah berhala masuk neraka dong. Anda sadar gak sebenarnya berhalanya itu diri? Pada saat kita mau, barusan kita mau melakukan, kita mau baru kita melayani, berhalanya itu diri. Kita boleh mungkin tidak menyembah patung, tapi sebenarnya ada berhala, yaitu apa? Ego kita. Nah saudara, ada saatnya, saudara perhatikan baik-baik, ada saatnya Tuhan memaksa engkau. Dia paksa engkau, dia atur keadaan, sampai kau tuh gak ada pilihan. Di saat ini, relakan hati. Kau berkata iya, supaya apa yang Tuhan mau itu terjadi, masuk di dalam hidup. Amin. Karena setiap kali ketika dia paksa, Anda tidak pernah rela, itu akan terulang terus. Tapi ada yang kedua, loh, kenapa Tuhan maksa? Itu kan kehendak, saudara. Itu kan melanggar kehendak Tuhan. Tuhan tak pernah maksa, jangan salah. Kau telah dibeli. Kalau saya punya ini, saya beli. Saya mau buang ini ke tong sampah pun, saya sudah beli kok. Saya sudah beli kok. Jadi jangan bilang, Tuhan kau kok jahat. Kau udah bukan milik Tuhan. Oke. Yang kedua, ada masa Anda harus tahu Tuhan itu ada banyak sisi. Ada saat dia datang sebagai Tuhan yang besar, sebagai Raja yang berkuasa, yang berdaulat, sehingga kau akan kasih. Tapi ada masanya dia datang sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai kekasih. Dia ingin kau dengan
kehendakmu sendiri. Kau berkata, aku pilih itu. Aku pilih itu. Yesaya itu gak ada disuruh. Dia berkata, ini aku Tuhan. Gak ditunjuk. Yesaya gak dipaksa. Dia melihat kehendak Tuhan. Dan dia berkata, ini aku. Anda tahu akibat pilihan yang diambil? Di akhir hidupnya menurut sejarah berkata, Yesaya itu digergaji. Dimasukkan di dalam pohon yang sudah digolongkan. Dia dimasukkan di dalam, digergaji dari luar. Kalau terus-terusan kita dipaksa, gak pernah ada kerinduan sendiri. Itu namanya bukan sebuah hubungan. Tapi untuk kita bisa mengikuti dua-duanya ini, walaupun dipaksa, atau walaupun itu dari kerinduan kita, kalau dipaksa pun kita bisa cepat menyerah. Sehingga Tuhan bisa berkata, aku berdaulat atas itu. Itu tergantung saudara, seberapa kau mencintai Tuhan. Amin. Amin. Gak bisa saudara. Tuhan mau melakukan dua ini. Ada masanya kau seperti gak dikasih pilihan. Kau lihat orang lain kau boleh ya buat begini ya. Mana? Orang lain gak ditegur karena tuh punya penuntutan, Tuhan punya kerinduan, punya ekspektasi yang lebih tinggi. Tuhan pernah berkata kepada umat Israel, hanya engkaulah umat yang kukenal di muka bumi ini. Oleh karena itu aku hendak menghukum engkau. Aneh toh? Seharusnya kenal. Kenapa malah dihukum? Kenapa sudah dengar? Justru karena kita mengenal Dia. Dia berharap kita punya pengertian lebih. Kalau istri saya udah berpuluh tahun kami bersama, sampai sekarang dia tidak tahu yang saya suka atau nggak saya nggak suka. Dia tetap lakukan. Itu jadi masalah. Kalau sampai yang lain tidak mengerti saya masih bisa mengerti. Tapi sampai engkau orang yang dekat, tapi justru orang lain yang bisa tahu itu abnormal. Kenapa kau dididik lebih daripada orang lain? Karena Tuhan melihat seharusnya di tahap ini kau ada mengerti. Mari saudara, jangan ubah dari luar. Anda akan bingung, aku belum bisa lepas ini, aku belum bisa ini. Jangan bingung, jangan pusingkan soal itu. Cari Tuhan, tiba-tiba selera mulai. Ingat, kebenaran itu meninggikan derajat. Seleramu, kemahalanmu naik. Cara kau melayani. Makanya kita gak bisa saudara maksa orang. Ayo dong, harus begini, harus. Saudara, dunia, agama mencoba mengubah orang dari luar. Jangan pakai begini ya, jangan pakai begitu ya, jangan pakai celana pendek, jangan pakai. Saudara, itu dunia. Gak boleh pakai rambut panjang ya, gak boleh rambut pendek, gak boleh pakai begini. Itu dunia. Kalau buat saya selalu ajarkan, bawa mereka kenal Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang bawa saudara taste dan seleranya itu. Makanya ada gereja mengajarkan harus pakai hitam putih. Ada di sana di panggung. Kalau keluar semua, kayak panda semua. Hitam putih, perempuan pakai hitam putih, harus roknya sampai segini. Bahaya dia kalau ke mall, nyangkut di eskalator. Saya pernah tolong ada perempuan saudara pakai gamis panjang sekali. Nyangkut, sudah mau ketarik gitu, saya bilang, izin ya, tak koyak.
listen, mengajarkan dari dalam. Makanya buat saya no problem begitu orang datang bertobat. Gak usah langsung saudara shock dia. Gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh begini, gak boleh begini. Mati dia. Bawa dia kenal Tuhan. Mau dia rambutnya begini, mau dia rambutnya menentang Tuhan. Sebenarnya itu cara pandang aja sih. Kalau saya lihat rambut berdiri itu segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kalau dia belok ke kanan, domba ke kanan. Kalau dia belok ke kiri, jangan jadi kambing. Sesimpel itu sih sebenarnya. Amin. Oh, nggak boleh pakai ular. Yang kita musahkan ular. Kita singa, iblis juga berjalan seperti singa. Tergantung cara pandang. Gak ada yang Tuhan jadikan itu jahat sebenarnya. Amin. Makanya saudara, di antara pemimpin, waktu rapat, saya pemimpin yang beda sendiri. Saya datang rapat pakai baju Batman. Yang lain profetik, apa segala macam, saya sepeda. Saya saudara dengarkan baik-baik. Saya gak mau saya lakukan apa-apa itu karena orang. Saya gak mau dalam tanda petik yang jadi munafik. Kalau Anda datang gereja ini hanya karena suka, nanti dia singgung lagi. Tuhanmu siapa? Ada orang gak mau datang ibadah atau dia datang ibadah, nanti apa kata Pati? Saya berkata kalau kau seperti itu, bagus kau saudara. Lakukanlah untuk Tuhan, walaupun kau suka atau tidak. Kau berkata Tuhan, ini korban. Amin. Dan itu gak akan mungkin, saudara. Saudara dengarkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada. Begitu besar kasih, korbannya lebih besar. Jadi jangan ajarkan orang korban dulu. Tingkatkan kasihnya, korbannya otomatis naik. Pelayananmu naik. Tingkatkan apinya, saudara. Amin. Anda jangan pusing. Anda berkata aku belum bisa begini, belum bisa. Tuhan juga akan nuntut saudara. Tuhan berkata ikut aku akan jadikan kau. Kau ikut aku, otomatis kau jadi sendiri. Dia jadi penjala manusia dari mana? Karena dia ikut Tuhan. Jadi kalau kata ini bisa dipotong, firman Tuhan bisa dipotong di belakang. Follow me, kan ikut aku, dan kau akan menjadikan penjala manusia. Kalau kata ini dipotong, ikut aku menjadikanmu. Jangan berusaha dulu jadi penjala manusia. Kau ikut dulu dia. Kau ikut dia otomatis. Amin. Mari saudara, simpel itu saudara. Cara Tuhan simpel. Tapi seringkali yang simpel itu paling sulit untuk dilakukan. Ada masalah tersebut, pergumulan tersebut, gak bisa tersebut. Apapun sebenarnya dia, jawaban dia sentral daripada semuanya. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau perlukan, ujungnya kau gak bisa lepas dari dia. Mau ada perubahan dia. Anda mau berubah sendiri, frustasi. Kita baru bertekad mau berubah, 2 hari udah jatuh. Kalau kau berkata aku cari,
jatuh cinta dengan Tuhan. Itu lepas setia. Setiap kita akan digarami dengan api. Makanya tadi bilang, bangkitkan apinya. Kau punya api, otomatis kau punya garam. Garam mencegah pembusukan. Garam memberi rasa, garam memberi pengaruh. Ketika kau punya api akan sini. Amin. Nah saudara, tadi Tuhan ingatkan saya, saudara, Tuhan itu cuma disukakan oleh perbuatan tangannya. Mari buka sebentar di dalam Mazmur 104 ayat 31. Mazmur 104 ayat 31. Berarti dia bilang apa? Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan bilang apa? Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan ini. Dengarkan baik-baik. Apapun yang kau buat, karena kalau itu gak pekerjaan Tuhan, Tuhan gak bersuka cita. Kalau itu keluar dari daging, kebaikanmu. Kau datang ibadah karena kau suka, bukan karena Tuhan. Baik yang kau lakukan maupun tidak, dan itu bukan karena Tuhan. Tidak benar. Amin. Tuhan itu begitu, dia itu bersuka cita ketika dia lihat ada karya. Ketika dia lihat ada dia di dalam engkau, itu yang buat dia bersuka cita. Dia gak bersuka cita kalau saudara dengar, Anda kalau bisa ikut Tuhan karena maumu dengan caramu, kau hanya sebatas. Nah, saudara lihat ini, perhatikan baik-baik. Ada yang aneh, saudara. Lihat. Di dalam Yesaya 66. Yesaya 66, perhatikan. Yesaya 66 ayat pertama mulai sampai ayat yang ke-4. Perhatikan. Perhatikan Alkitab saudara. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku. Yesaya 66 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Tempat apakah yang menjadi perhentianku? Dengan kata lain, Tuhan mau seperti berkata gitu. Aku tidak dapat dikekang dengan buatan manusia. Aku tidak dapat dipuaskan dengan apa yang berasal dari manusia. Dan sini bilang apa? Berikut. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah, perhatikan. Aku memandang, saudara, kata memandang di sini adalah fokus. Saya percaya fokus di sini adalah fokus bukan untuk membinasakan, tapi fokus seperti yang Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang yang mencari Dia dengan sungguh. Tuhan memberi kekuatan, amin. Dia fokus kepada saudara, dia concern kepada saudara untuk bagaimana dia tunggu saatnya untuk memberkati Tuhan. Dia fokus bagaimana untuk dia bisa datangkan orang-orang yang membangun engkau. Dia fokus engkau bagaimana engkau bahagia. Dia fokus kepada Tuhan. Amin. Dibilang memandang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Dibilang apa? Poor and contrite spirit. Orang yang punya roh yang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang hancur jiwanya. Anda sadar roh yang miskin ini apa? Anda sadar apapun itu asalnya daripada Tuhan dan kau gak bisa hidup tanpa Dia. Itu kerendahan. Dan orang seperti ini Tuhan fokus. Berapa banyak di antara kita ketika kau mampu, kau merasa kau gak perlu Tuhan. Kalau mau jujur, berapa banyak di antara kita kau paling tidak setia? Coba jujur pada saat kita merasa mampu. Pada saat kita punya apapun yang lebih memuaskan kita lebih daripada Tuhan.
fokus. Orang yang tertindas apa? Yang gentar. Hari ini kok masih bisa gentar dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Anda tidak perhatikan ketika firman Tuhan disampaikan. Tuhan juga tidak perhatikan ketika kau berteriak sebelah. Karena tabur tua itu ada. Saya akan buktikan di sini. Berikut saudara. Saudara lihat, saya hamba Tuhan yang berbeda. Saya juga suka mencela seperti apa, tapi waktu itu berkaitan dengan Tuhan, tiba-tiba saya rubah. Teman-teman saya aja di Batam itu selalu bilang, kau itu di tempat ibadah dengan apa? Dengan ini beda. Orangnya lucu-lucu, tapi tiba-tiba bisa begitu soal Tuhan, kau seperti switch. Siapa dulu waktu dulu saudara punya teman, dia nakal tapi tetap berprestasi. Percayalah itu bukan saya. Nakal memang tetap nakal. Tapi saya lihat ada teman-teman saya, mereka nakal, tapi tetap. Amin. Bukan berarti itu juga benar, saudara. Tapi minimal begitu soal Tuhan itu menyadarkan sesuatu. Begitu ngomong soal Tuhan seperti dia sentak. Ada orang firman Tuhan begitu ngomong soal Tuhan biasa. Tapi ada orang begitu ngomong soal Tuhan, matanya begini. Saudara, orang mendengar apa yang dianggap penting. Kalau firman Tuhan ibadah itu tidak penting buat kau, kau pasti akan abai. Coba lihat kalau uang Anda mati-matian tuh, gak tidur, gak apa, bisa sampai jauh malam. Gereja ada gantung. Karena gereja dan firman Tuhan tidak penting. Berkatnya, peninggian, apa yang kau terima dari tangannya, itu lebih penting dari pribadi. Amin. Tahu diri itu penting. Amin. Jangan sampai Anda ditolong orang, lama-lama orang itu jadi budak. Itulah yang sering kita buat sama Tuhan. Tuhan baik, kita kurang ajar. Dia gak baik, kita marahin. Kita nggak terima, kita marahin. Begitu kita terima, kita kurang ajar. Terus kita maunya apa? Amin. Berikut saudara, berikut ya. Ini tuh sini. Orang menyembeli lembu jantan. Saudara dengarkan baik, ini perjanjian lama. Lembu jantan itu perlu berkorban. Seharusnya ini baik. Tapi kata namun dalam terjemahan bahasa Inggris itu bukan namun, tapi seperti. Jadi kita baca seperti dalam bahasa Inggris, oke? Dibilang ini, orang menyembelih lembu jantan seperti membunuh manusia. Bayangkan orang menyembah Tuhan, mempersembahkan korban, Anda beri, Tuhan anggap kejijikan. Bukankah seharusnya itu berkenan? Bukankah itu yang dituntut di perjanjian lama? Tapi ternyata orang bawa seperti dalam pandangan Tuhan, seperti. Hati-hati saudara, Anda jangan pikir semua ibadahmu yang kau lakukan Tuhan pasti berkenan. Dan sini bilang apa? Orang mengorbankan, ini korban loh saudara. Domba seperti mematakan anjing binatang najis. Oke? Berikut saudara lihat. Orang mempersembahkan korban sajian ini gandum. Dibilang seperti mempersembahkan darah babi, jelas. Dan dibilang apa? Orang mempersembahkan kemenyan seperti memuja berhala. Karena apa? Saudara perhatikan. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri. Dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikian tabur tuai ada.
Demikian aku lebih menyukai memperlakukan mereka sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Apa yang kau takutkan hari ini? Kau takut bangkrut? Datang dalam hidupmu. Anda takut penyakit? Ditakutkan itu datang dan Tuhan akan dengarkan. Ingat saudara, nasibmu dan nasibku itu Tuhan yang tentukan. Dan sini bilang apa? Mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena itu apabila aku manggil tidak ada yang menjawab, apabila aku berbicara, hari ini Tuhan bicara, dengar. Dan sini bilang apa? Berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat dan lebih menyukai apa yang tidak aku kehendaki. Saudara tadi dia bilang, demikian aku lebih mau perlakukan. Karena apa? Ketika aku bicara, mereka tidak mendengar. Dan mereka lebih pilih melakukan. Hati-hati dengan saudara, dengan baik-baik. Engkau yang sembarangan aja. Kapan kau mau datang ibadah, kau datang ibadah. Kapan kau mau persembahkan korban, kau baru mau persembahkan korban. Kalau lagi nggak mood dengan kau izin dengan pemimpin, aku nggak mau pelayanan dulu lah. Hati-hati. Waktu kau semangat, kau pikir Tuhan berkenan. No, kau semangat karena dagingmu suka. Tetap itu tidak akan naik. Dan itu api asing. Jangan pikir semua semangat akan Tuhan terima. Karena ada semangat-semangat yang dari daging. Anda mau tahu korban yang seperti apa pada saat kau tidak mau. Tapi kau tahu itu Tuhan mau dan kau tetap lakukan, itu yang berkenan. Hati-hati dengan saudara ya, saya katakan. Anda sembarangan aja kapan kau mau. Ini ada. Kalau aku lagi gak mood, kalau aku disenangkan, semua yang baik manusia daging itu gak berkenan. Walaupun kau lakukan dengan sukacita, sukacitamu kenapa? Ada orang kalau disanjung semuanya keluar. Kalau gak dapat pujian, gak dapat, saudara itu daging dan itu gak pernah naik di hadapan Tuhan. Tapi yang daripada Tuhan, saudara dengarkan baik-baik. Walaupun kau gak dapat terima kasih, walaupun pemimpinmu bertentangan dengan kau tetap tunduk, itu baru ketaatan. Anda semangat hari ini, beribadah, berapi-api, meloncat-loncat. Jangan-jangan karena baru bulan baru dapat uang. Itu begitu dapat uang, baru dapat uang. Bukan terbang, udah lagu penyembahanmu dia masih loncat-loncat. Tapi begitu bulan lama, dia punya muka kayak kuda. Panjang. Waktu kita lagi banyak uang, lagi punya, semuanya berhasil, bisnis berhasil, datang setiap hari ke ibadah. Semuanya ditolong. Anda pikir Tuhan berkenan? Anda bayangkan waktu kau lagi semangat, WL kurang semangat, Anda pingin tendang itu WL. Semangat sekali. Tapi begitu Anda mengalami gak ada uang, pelanggan gadang mungkin Anda mengalami gaji belum dapat, WL-nya semangat pun, gak ada satu orang pun bisa membangkitkan. Anda pikir itu korban yang berkenan? Korban yang berkenan, Habakuk berkata, sekalipun lembu sapi terhalang dari kanan, pohon arah tidak berbuah, tetapi aku akan berhias-hias di dalam Tuhan. Amin. Mari saudara, biar saudara jangan tertipu dengan semangat. Lagi kepingin melakukan, apapun kau lakukan, kau berkata Tuhan, aku lakukan untuk Tuhan. Lagi tidak kepingin pun kau berkata, aku tahu, aku lagi mengalami masalah. Perasaanku jujur, tidak enak, tapi perasaanku bukan menjadi tolak ukur. Aku akan tetap lakukan Tuhan buat engkau. Sekalipun dengarkan baik-baik, ketika kau menabur, ketika kau memberi, keadaanmu gak semakin baik.
perasaanmu tidak semakin baik. Tapi kembali saya katakan, perasaanmu, keberadaanmu sebagai manusia bukan menjadi tolak ukur. Tapi apa yang Tuhan mau. Dan saudara dengar, hanya orang yang mempunyai api. Hanya orang yang mempunyai api. Anda akan menerobos batas-batas kemanusiaan. Kalau kenapa cinta kuat, lebih kuat daripada maut. Air yang banyak, Alkitab berkata, air yang banyak di dalam many troubles, banyak masalah, tidak akan memadamkan. Kalau Anda jujur loh, gak dikasih tugas misalnya menari langsung gak mau masuk. Gak dikasih tugas WL langsung sakit hati. Sebenarnya penyembahanmu yang sejati itu adalah sikap hatimu di hadapan Tuhan, bukan yang terlihat. Bukan yang terlihat ini. Kalau Anda karena manusia, sekali lagi saya katakan, dengarkan baik-baik. Kalau Anda karena manusia Anda tidak datang, atau karena manusia Anda datang, imanmu itu kepada manusia. Amin. Biar saudara disertakan. Saudara kalau mau ke tempat, seharusnya saudara lebih mengasihi. Karena itu orang benar. Orang benar kalau di tempat dia mengasihi orang benar lagi. Tapi kalau kau orang fasik, kau justru membenci. So, kau gak bisa tipu hatimu. Amin. Hanya ketika kau terbakar oleh api cinta, itu membuat kau bisa melewati. Saudara coba lihat di tanganmu, semua saudara lihat tanganmu. Lihat telapak tanganmu. Ada huruf apa ini? M. 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 Oke, ada huruf M. M inilah kita, saudara. Inilah destiny kita. M. Manusia. M. Apa? Mati. M. Mampus. M. Mudah, suka-suka saya. Sebab saya korban. M. Mau apa lagi? Nasi sudah jadi bumbu. Tapi dengar. Ketika kita berani nyeberangi M kita akan jadi M yang lain. Itu apa? Manusia Allah. M kalau kita mau nyeberangi, wujud. M melimpah. Mujizat. Kalau enggak saudara, Anda akan jadi M yang biasa seperti kebanyakan orang. Semua yang Tuhan suruh dan Tuhan mau itu melewati batas kemanusiaan. Hanya orang yang kau terbakar. Kau akan lihat pertumbuhan. Kau akan lihat bagaimana potensi di dalam hidupmu itu muncul. Kau berkata, aku rasa aku gak bisa, ternyata bisa. Saudara dengarnya baik-baik. Kalau saudara gak pernah seberang ini, kau pada ujungnya tidak akan mempercayai firman Tuhan. Saya katakan itu dengan terus terang. Kenapa? Kau gak ngalami. Pada ujungnya kau lihat orang yang kau berkata, ini benar kayak aku. Bukan kau gak, kau selalu berada di batas nyaman. Perlu cinta yang cukup kuat untuk bahkan kau menawarkan diri seperti Yesaya. Yesaya itu Tuhan gak ada cari gara-gara dengan dia. Dia cari gara-gara dengan Tuhan. Tuhan berkata, siapakah saya utus? Bukankah kita bisa bilang, Kristopel Kansil Tuhan. Tapi ketika ada panggilan, ada kebutuhan, ada orang-orang yang berkata, jangan dia. Ini yang Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Ketika dia mau ditangkap, dia berkata, jangan tangkap mereka, aku yang mau cari. It's it. Kalau kau gak ini dibakar, kau akan tetap jadi M ini. Seperti kebanyakan, walaupun ada roh Tuhan, kau akan sama konyolnya dengan orang dunia yang tidak melihat panggilan Tuhan berkenan, yang tidak melihat mujizat bisa dilakukan dengan hidup, yang tidak melihat, yang tidak akan melihat orang lain menangis bertobat lewat hidupmu. Kau hanya jadi orang yang berkata kata
Kata mami, seperti kesaksian mami, seperti kesaksian papi, Anda kapan? Perlu sampai sebuah titik kau udah muak, kau berkata Tuhan, bahwa aku melewati dalam hidup. Dan saudara tahu doa seperti ini doa yang membawa kau keluar dari kenyamanan. Ada saat-saat tertentu gak selamanya Tuhan akan paksa, tapi tiba-tiba saudara, kau tahu tiba-tiba saat itu, ngerti di dalamnya ada suatu musik itu berkata ikut. Di dalammu ini berkata tawarkan diri. Di dalammu ini ada berkata kau ambil itu. Kalau kau berani ambil, itu menjadi awal. Saya akan kasih kesaksian. Sekian tahun yang lalu sebelum saya jadi pengkhotbah, jadi saya masih direhab narkoba. Tiba-tiba waktu itu saya berangkat pun saya mau balik ke Medan dari Jakarta, saudara, saya mau balik ke Medan dari rehab. Jadi dari Semarang saya ke Jakarta dulu, habis itu waktu itu saya masih naik bus. Dari Semarang saya ke Jakarta naik bus, dari Jakarta saya naik kapal. Saya naik kapal, nah tiba-tiba di kapal itu ditawarkan, ada dengar pengumuman, kalau ada yang hamba Tuhan melapor ke Dek 5 untuk isi devotion. Saya nggak tahu yang terjadi, hamba Tuhan yang nggak ada atau bagaimana. Di dalam saya ini berkata, jumpa yang besar. Saya belum berkhotbah. Jumpa yang besar. Anda tahu, saya datang, saya berkata, Pak, maaf Pak, ini tempat hamba Tuhan ya, melapor. Oh iya, Bapak hamba Tuhan. Rupanya ini pikir saya hamba Tuhan juga. Ternyata masih ada gondrong. Padahal waktu itu rambut saya juga gondrong. Saya pakai celana training karena di kapal. Ngobrol. Saya bilang, enggak Pak, saya bukan. Saya nggak ada sekolah teologi ya. Tapi saya punya pengalaman dengan Tuhan saya. Bagaimana Tuhan saya ubahkan saya. Saudara tahu, ternyata dia begitu lihat begitu dia bilang, ternyata udah ada daftar STH, MTH, PDT, dia coret semua. Oh, udah Pak, Bapak aja yang nanti khotbah. Saya bilang, Pak, saya bukan pendeta. Gak apa-apa, mereka ini ngomong teori. Bapak ngomong dari hidup gitu, dikasih. Dan saya waktu itu bilang, di hati saya bilang ini, Tuhan, saya gak mau mereka tahu saya. Biarkan mereka gak perlu tahu saya, tapi asal mereka tahu kau. Saya lagi ngobrol, saya lihat masih panjang. Saya ke tempat itu, saudara. Saya belum sempat ganti baju. Ini loh, hamba Tuhan itu supaya semangat. Saya belum sempat ganti baju, ternyata udah mulai. Saya waktu itu masih pakai sweater panjang, celana jeans, sweater. Pas saya lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bilang, ayo Pak, kita mulai. Pas saya balik belakang, udah banyak orang. Masih pakai sendal, di kapal. Dan betul saudara, saya berkata Tuhan, saya nggak mau dia tahu. Saudara tahu, saya diperkenalkannya nama saya siapa? Pak Indra. Tuhan dengar loh saudara. Ketika itu keluar dari hatimu yang tulus, kau berkata, aku nggak mau orang. Yang penting Tuhan tahu, ini orang kenal kamu. Hari ini ketika kau melakukan sesuatu, kau ingin dikenal, kau ingin dihormati, jauh dari hati Tuhan. Amin. Tuhan itu, dia terkesan dengan orang yang ketika kau mengosongkan diri. Saya khotbah, saudara tahu waktu saya antar kau, orang-orang yang badge-nya putih di sini, pendeta-pendeta itu, angkat tangan. Ya Allah kami, ya Allah. Altar kau terima Tuhan, pendeta angkat tangan. Dari seorang narkoba, gak punya pengalaman.
paling berkesan sampai sekarang saya masih ingat. Ketika saya kapal udah mau merapat, saya lagi tunggu. Tiba-tiba ada orang datang salam saya, Pak. Saya tadi terima kasih Pak, banyak memberkati saya. Dan ini kan ada air mata. Dia berkata orang Batak ini saudara. Dia berkata, Pak, saya ini sebenarnya belum mau tinggalkan keluarga saya. Saya pecandu narkoba, saya bandar narkoba. Tapi saya dengar khotbah Bapak, hari ini saya mau jumpai keluarga saya. Dan dia ambil rokoknya saudara. Rokoknya waktu itu lagi strike saudara. Dia remas, dia lempar ke laut. Saya mau lepas dari semua ini. Saya mau jadi seperti Bapak. Saya mau kembali ke keluarga saya. Saya mau minta maaf sama istri saya. Saya mau kembali. Itu tidak akan kau lihat kalau kau tetap di M. Anda cuma di gereja, Anda nonton orang sampai akhir hayat hidup. Padahal Tuhan memberikan sesuatu yang besar. Saya nggak yakin kalau kau berkata kau cinta Tuhan, kau tetap di dalam tempat. Karena kekuatan cinta itu nggak bisa kau tahan. Dia Tuhan. Dia bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi dia. Dia atur keadaan, dia atur bagaimana supaya kau nggak bisa lari. Kalau kau selama ini masih tetap bisa lari dari kehendak Tuhan, I don't think so. Amin. Ada saatnya Tuhan paksa kau. Lewat firman ini mungkin berapa yang tersaudara seperti dipaksa. Tapi ada saatnya dia mau kau dengan kerelaan berkata, aku pergi. Seperti Paulus dia berkata, aku tahu di Yerusalem nanti aku penjara dan sengsara, bahkan kematian menanti aku. Tapi aku kehendaki menggenapi apa yang Tuhan. Aku tidak menghiraukan diriku sedikit. Sekarang tadi saya katakan, kau akan frustasi untuk kau coba bagaimana aku jadi perempuan. Bagaimana aku bisa menangkan orang. Jangan tanya itunya dulu. Cintai Tuhan. Emang saya ini sekolah Alkitab. Saya ini pecandu narkoba. Saya ini orang yang ketawain gereja. Anda tahu saya lah satu-satunya orang mungkin di tempat ini yang pernah diusir pendeta itu saya. Paman saya lagi khotbah di depan begini, saya ketawa-ketawa sampai kedengaran, sampai dia nggak tahan, saudara, sangat mengganggu. Saya diusir dari mimbar. Saya make fun dengan orang yang berbahasa roh. Saya ketawain mama saya. Saya hina orang Kristen. Tapi hari ini Tuhan saksi saya lebih gila daripada orang yang saya tertawa. Karena saya suka. Cinta itu yang mendorong saya untuk saya diketawain teman-teman saya bersama saya bertobat. Saya bisa ketawa. Jangan kejar luarnya. Kalau kau pusing dengan semua yang dibagikan ini, satu aja ini. Kau masuk dalam keintiman. Cintai Tuhan dengan segenap hati. Kau teriak di dalam hatimu sampai hari ini baru pernah teriak. Aku keinginan, aku ingin mencintai. Dari dasar hatimu yang paling dalam kalau bisa diperas. Buat aku mujizat yang besar bukan aku ketika aku membelah nanti laut di depan sana. Mujizat yang paling besar sampai aku mati yang bisa cinta. Bisa menggenapi itu. Itu buat aku mujizat yang lebih besar. Saya nggak tahu dengan saudara. Saya cuma mau katakan satu hal. Anda akan frustasi kalau Anda mau coba mencapai pencapaian luar.
Padahal semua itu dari dalam. Dia punya power, dia punya kuasa, dia punya kesanggupan yang bisa mendorong bahkan mengangkat. Dia punya keadaan, dia punya kemampuan untuk menciptakan keadaan. Dikerjakan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk bawa kau dalam sebuah pagi. Saya nggak pernah tahu kalau saya hari ini saya balik belakang, tidak saya nyampe. Setelah semua saya lewati, dari yang dulu saya tanya bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana suara Tuhan, hari ini saya bisa jalan. Alkitab berkata dia akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Jika lain hal apapun yang kau bertanya, dia akan jawab. Mungkin di dalam hatimu ada banyak pertanyaan. Kenapa tuh? Kenapa ini terjadi? Jalan dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Tutup mata. Kesalehan tidak seperti kain kotor. Ketika kau coba buat baik, kau coba lakukan dengan kekuatan kain kotor. Hari ini saudara, saya nggak perlu altar kau. Kau seperti Yesaya, kau serahkan dirimu kepada Tuhan. Firman Tuhan itu seperti panggilan. Firman Tuhan seperti teguran. Firman Tuhan mengungkapkan isi hati. Dan saya percaya setiap orang menerima rema tersendiri di hadapan Tuhan. Katakan ya kepada panggilan Tuhan. Katakan ya kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Rendahkan dirimu, saudara. Alkitab berkata, aku memanggil Abraham dan membuatnya besar. Dengarkan, sebuah panggilan gak pernah membuat kau jadi kecil. Panggilan pasti pada ujungnya akan membuat kau jadi besar. Walaupun kau melewati yang kecil di hadapan orang, tapi kembali besar di hadapan Tuhan sendiri. Saya tahu dengan betul Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya tahu ada beberapa orang Tuhan tumpang tangan atas hidup. Ada sesuatu dari hidupmu yang menarik kasih Tuhan. Ada sesuatu yang dari hidupmu untuk menarik anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Dalam kesunyian, dalam ketenangan kau ngomong baru. Suara hatimu bergema kuat, kau gak perlu teriak. Kau dan aku datang kepada Allah yang hidup. Kadang-kadang kau berkata, Tuhan aku gak punya apa-apa. Aku hanya datang kepadamu. Kita gak sanggup puaskan Tuhan, saudara, percayalah. Tidak ada manusia bisa memuaskan Tuhan. Rumah apa yang kau mendirikan buat Tuhan? Apa yang kau mau berikan? Saudara dengar, engkau dan aku tidak pernah berjasa di hadapan Tuhan. Semua kebaikan itu asalnya dari Tuhan. Semua kesanggupan dari Tuhan. Jangan pernah satu pun di antara kita yang sampai muncul di dalam hatimu dan kau bertepuk dada. Never. Kalau hari ini ketika saya sampaikan engkau bisa berubah, itu bukan karena saya, tapi karena ada anugerah Tuhan. Tempat ini pun ada bukan karena ujung-ujungnya saya. Memang ada orang yang menjawab panggilan Tuhan, tapi kenapa dia bisa jawab? Ujungnya kesanggupan itu dari Tuhan. Anda pikir kita mau secara manusia ditinggalkan keluarga? Anda pikir kita mau dimusuhi hamba-hamba Tuhan? Anda pikir saya mau sampai anak saya gak punya susu untuk beli? Gak ada orang berkata, tapi ada kekuatan cinta
manusia, Allah tetap di tahta. Jadikan momen ini berharga bagi hidupmu dengan Tuhan. Jadikan ini momentum engkau dengan Tuhan. Jadikan ini momentum ada sesuatu yang kembali dikeram dari hidup. Ranting itu dibersihkan supaya kau berbuah lebih. Semua semangat yang bukan dari manusia, yang bukan dari Tuhan, dihabiskan. Biarkan aku melayani bukan karena aku mood, aku datang bukan karena mood, aku memberi bukan karena aku suka cita, tapi karena Tuhan mau. Itu akan buat bobot jauh lebih berat. Itu akan buat sesuatu yang kau persembahkan jauh lebih berbobot. Bukan lagi soal kita, saudara. Mau gak kau berkata, Tuhan, sekarang ini bukan lagi soal aku, asal kau bisa disukakan. Bukan lagi soal aku. Aku mau belajar untuk lemparkan aku. Tuhan, kau belum padamu. Inilah yang membuat Kristenan berbeda. Kekristenan itu hubungan batin, hubungan hati. Kekristenan itu bukan terdiri dari aturan-peraturan yang baku di luar. Mari saudara perbaharui mesbahmu di hadapan Tuhan. Perbaharui lagi komitmenmu kepada Tuhan. Biarkan kau datang, biarkan kau menyembah, biarkan kau berkorban. Apapun itu kau lakukan. Karena Tuhan dan Tuhan. Itu satu-satunya yang membuat engkau tidak terhentikan oleh apapun. Tidak terhentikan oleh perlakuan orang. Tidak terhentikan oleh ketersinggungan. Tidak terhentikan oleh keadaan. Tidak terhentikan oleh apapun. Tidak akan menghentikan kau. Kalau kau lakukan untuk Tuhan. Biarkan Tuhan temukan kematangan di dalam kita. Biarkan Tuhan temukan sesuatu yang bobot di dalam kita. Kita gak lagi mempersembahkan sesuatu yang ringan, yang gak ada bobotnya. Persembahan kita, pelayanan kita, ibadah kita, gak ada bobot. Bilang Tuhan, aku mau berikan sesuatu yang value lewat. Aku rindu kau dapat yang berkenan. Aku rindu kau bisa tersenyum ya. Aku gak minta yang lain. Berkati aku hari ini Tuhan. Kalau aku bisa minta berkat hari ini, aku minta berkat. Kau tersenyum, kau tersenyum. Kau temukan koneksi hatiku dengan engkau. Ada konek. Dikoneksi lewat imanku, dikoneksi lewat kehancuran hatiku, dikoneksi lewat pertobatanku, dikoneksi dengan kerinduanku akan engkau. You are worthy, hanya Dia yang layak. Kalau kau sanggup, kau mampu, itu datangnya dari Tuhan. Gak ada orang bisa puaskan Tuhan, saudara. Kecuali Tuhan puaskan kau, kau tidak mampu memuaskan Tuhan. Kalau kau gak mungkin, kalau kau gak dipenuhi Tuhan, kau gak mungkin bisa memenuhi apa yang Tuhan mau. Kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan-Nya. Kalau kau bisa ada sampai hari ini setia datang, bahkan ada saudara-saudara yang dari jauh, dari luar kota ini bisa setia sampai hari ini, itu karena Tuhan. Shirela,
karena manusia. Itu pekerjaan Tuhan. Ada orang melayani kok gak dapat uang, gak dapat apapun. Datang dari jauh-jauh. Berapa kali dalam seminggu? Ada orang korbankan mimpi, korbankan kehendak, walaupun kau ada pilihan. Itu bukan karena kau, tapi Tuhan yang mengerjakan dalam hidup. Semuanya tentang dia, dari dia untuk dia kembali kepada dia. Katakan Tuhan, semua yang baik dalam hidupku. Kalau sampai hari ini yang ada cuma karena Kau. Mari pakai berdiri katakan, You are worthy. You are worthy of it all. Sembahnya. Itu terbang. Hatimu terkonek Tuhanmu. Biarkan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Bukan soal kau mood, kau kepingin atau tidak. Kalau kau lakukan hanya ketika kau lagi kepingin, kau lakukan hanya ketika kau lagi mau, kau datang, itu api asing dan korban yang gak berkenan. Karena pada ujungnya kau lakukan ketika kemanusiaanmu dipuaskan. Tapi ketika kau gak dapat apapun, semuanya kacau. Tapi kau tetap melakukan karena Tuhan. Sekali lagi katakan, You are worthy, You are worthy. Biarkan api yang kau terima itu bukan api asing, tapi api dari Roh. Semangat yang kau terima bukan karena kau kepingin jalan-jalan, bukan karena kau kepingin pergi, tapi kau lakukan karena Tuhan. Katakan, You are worthy, You are worthy, You are worthy. Bukan karena kau ketemu orang, bukan kau lakukan semua orang. Saudara yang membuat korban Kain ditolak, dia mempersembahkan korban, tapi korban yang daripada Habel diterima. Kenapa? Kain mempersembahkan apa yang dia pandang benar.
Kain melakukan memberi kepada Tuhan apa yang dia suka. Dia makan sayur, dia persembahkan kepada Tuhan sayur. Gua makan kangkung, lu makan kangkung juga. Tapi beda dengan Habel. Dia lakukan itu sebagai korban. Hari itu dia dicela. Ketika dia mempersembahkan korban binatang pemakan rumput itu pada saat itu adalah hama. Jadi tertawaan dia melihat, tapi dia persembahkan karena dia nangkap yang Tuhan mau. Ingat, dua-duanya mempersembahkan korban, yang satu ditolak karena lakukan semaunya. Yang satu mempersembahkan karena dia nangkap yang Tuhan mau dan untuk Tuhan. Itu yang buat beda. Saya berdoa hari ini biarkan semua kita naik. Naik. Saya percaya ini menjadi titik balik suatu yang baru. Hidupmu dan hidupku kita akan diangkat Tuhan. Naik terus naik dengan ini. Belajar lakukan itu karena Tuhan. Bukan karena disuruh orang tuamu. Bukan karena orang kau datang atau apapun. Kau berkata, Tuhan aku rindu ini mantulnya ke engkau. Maka berkat pun kau terima dari dia. Tangan manusia terlalu kecil untuk berkati kau. Tapi tangan Tuhan yang menciptakan semesta alam, kalau dia memberkati kau, kau akan sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan semua kebenaran yang kami terima hari ini. Berkati hamba-Mu, bawa naik terus untuk menangkap dan mengerti, semakin menangkap dan mengerti hati Tuhan. Tuhan bawa terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua kebutuhannya, semua apa yang dia perlukan, Tuhan cukupkan dengan segala kelimpahan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk minggu ini. Engkau juga berbicara kepada kami berapa dan apa yang harus kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan.